akan menjelaskan tentang pengertian social butterfly. Pengertian social butterfly adalah frasa umum yang digunakan untuk menggambarkan orang yang sangat aktif dalam kehidupan sosial mereka dan memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berkomunikasi dengan orang lain. Social butterfly adalah seseorang yang bersahabat atau bersosialisasi dengan semua orang, berpindah dari satu orang ke orang lain seperti kupu-kupu. Menurut laman Public People, istilah social butterfly sebagian besar diterapkan pada ekstrovert yang nyaman dalam situasi sosial, berbicara dengan siapapun dan tampak mudah bergaul dalam sebuah acara. Sedangkan menurut laman Slang Devin, social butterfly adalah seseorang yang sangat sosial dan santai. Bisa laki-laki ataupun perempuan. Biasanya orang tersebut tidak bergabung dalam kelompok tertentu, melainkan berpindah dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa istilah social butterfly atau kupu-kupu sosial digunakan untuk menggambarkan orang yang sangat ramah dan mudah bergaul. Halo, saya Nandira Rafasya Priyogi. Saya akan menjelaskan ciri-ciri dari social butterfly. Yang pertama adalah suka berbicara. Orang yang memiliki karakteristik social butterfly cenderung suka berbicara dengan orang lain, entah itu orang dikenalnya ataupun tidak. Mereka akan merasa lebih nyaman ketika berbicara sama orang di luaran karena mereka memiliki energi yang cukup besar untuk berinteraksi dengan orang ramai. Berbeda dengan yang introvert, biasanya seseorang yang introvert cenderung lebih berpikir terlebih dahulu untuk berbicara dengan orang lain, sedangkan seseorang yang memiliki jiwa social butterfly atau extrovert, ia akan lebih gampang berbaur dengan orang lain di sekitarnya. Yang kedua ialah terbuka. Biasanya orang yang memiliki karakteristik social butterfly itu memiliki sifat yang menyenangkan dan mudah didekati. Di tengah keramaian biasanya dia tuh jadi sifat yang lumayan menonjol dan membuat teman-temannya tuh senang atau orang-orang di sekitarnya tuh senang, kayak ya dia tuh jadi mood booster lah untuk teman-temannya. Jadi nggak heran kalau semisalkan seseorang yang memiliki jiwa social butterfly itu lebih memiliki banyak teman ketimbang orang-orang yang introvert. Ciri-ciri social butterfly yang ketiga adalah senang berdiskusi. Social butterfly adalah tipe kepribadian yang suka membahas atau berdiskusi tentang banyak hal. Biasanya mereka selalu terbuka tentang kesulitan dan masalah yang dihadapinya. Mereka suka berdiskusi untuk memecahkan masalah atau konflik yang dihadapi. Dan inilah yang membuat seorang social butterfly biasanya nggak mudah stres karena jarang memendam emosi dan kesulitannya sendiri. Yang keempat adalah memiliki karisma. Seorang social butterfly umumnya memiliki karisma yang tampak secara jelas. Hal ini dikarenakan mereka cenderung lebih ramah dan senang menghabiskan waktu bersama beberapa orang serta membuat orang-orang di sekitarnya nyaman. Kemampuan ini tentunya didukung oleh kepiawaian social butterfly dalam berkomunikasi dengan orang lain. Sebelumnya sudah dibahas terkait ciri-ciri yang dipunya oleh social butterfly. Selanjutnya saya akan membahas terkait keuntungan apa yang dimiliki oleh seseorang yang berjiwa social butterfly. Untuk keuntungan pertama adalah social butterfly berkemampuan untuk dapat berinteraksi dengan berbagai orang. Jadi social butterfly mempunyai jiwa yang dapat bersosialisasi dengan berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda. Mereka dapat lebih nyaman untuk berbicara dengan orang-orang yang bahkan mereka tidak kenal karena mereka memiliki jiwa social butterfly tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah social butterfly mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Jadi di sini social butterfly dapat berbicara dengan orang lain secara lancar dan persuasif, dan social butterfly juga mempunyai skills yang sangat baik untuk mencurahkan ide-ide yang ingin dia keluarkan untuk berpendapat. Selanjutnya, yang ketiga adalah social butterfly sering terlibat dalam interaksi sosial. Jadi, seorang yang berjiwa social butterfly itu cenderung lebih aktif untuk mengikuti kegiatan sosial yang ada di luar. Karena social butterfly mempunyai empati dan jiwa simpati yang tinggi untuk orang lain. Yang keempat, social butterfly cenderung memiliki berbagai akses untuk melihat
ke berbagai sudut pandang. Hal ini karena social butterfly memang sering berinteraksi dengan banyak orang. Hal ini menyebabkan social butterfly dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui serta menjelajah wawasan yang lebih luas terkait dengan pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang pernah ia ajak ngobrol atau ia temui. Jadi hal itu dapat membantu social butterfly untuk sedikit melihat lebih luas terkait sudut pandang yang orang-orang lihat dari pandangan mereka. Selanjutnya yang terakhir adalah social butterfly berkemampuan untuk menjalin hubungan. Jadi di sini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, social butterfly memiliki jiwa sosial yang tinggi, yang memungkinkan social butterfly untuk dapat mencari sebuah obrolan atau topik baru ke orang yang ingin dia ajak berbicara. Dan social butterfly juga memiliki peluang yang tinggi untuk mendapatkan pengalaman serta hal-hal yang baru karena jiwa sosial yang tinggi tersebut. Kekurangan social butterfly. Seorang social butterfly tidak hanya memiliki kelebihan saja, tetapi juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu kesulitan menjaga keseimbangan waktu. Keterlibatan mereka dalam berbagai acara dan pertemanan sosial dapat mengganggu alokasi waktu yang seharusnya diperuntukkan untuk aktivitas pribadi seperti pekerjaan atau belajar. Oleh karena itu, mereka dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kegiatan sosial dengan tanggung jawab pribadi. Yang kedua, ada kecenderungan bergantung pada penerimaan sosial. Kebutuhan akan validasi dan pengakuan sosial cenderung menjadi hal yang paling penting untuk seorang social butterfly. Bergantung pada persetujuan dan pujian dari orang lain, mereka mungkin merasa terdorong untuk terlihat secara aktif dalam interaksi sosial. Yang ketiga, itu ada sulit mempertahankan hubungan yang stabil. Meski mereka memiliki jaringan sosial yang banyak, hubungan yang terjalin cenderung tidak mendalam atau hanya pada tingkat permukaan saja. Keterbagian fokus di antara banyak teman membuat sulit bagi mereka untuk memberikan perhatian yang cukup untuk menjaga hubungan yang benar-benar mendalam. Selanjutnya ada risiko overcommitment. Masalah yang sering dihadapi lainnya yaitu risiko overcommitment. Hal ini merujuk pada kecenderungan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial melampaui kapasitas diri. Keinginan untuk menjadi bagian dari setiap acara atau interaksi sosial dapat meningkatkan risiko kelelahan dan cemas. Akibatnya, kesehatan seorang social butterfly itu terabaikan. Yang kelima, itu ada tekanan untuk tampil sempurna. Seorang social butterfly mungkin merasa penting untuk menampilkan kesempurnaan agar diterima oleh lingkungan sosial mereka, meskipun mereka mungkin sedang mengalami kesulitan emosional. Mereka cenderung menyembunyikannya untuk menjaga suasana yang positif di sekitar mereka. Namun, pada kenyataannya, kecenderungan untuk menampilkan kesempurnaan ini justru dapat menimbulkan tekanan yang menghalangi mereka untuk mengekspresikan diri dengan jujur.